Nah, itu sudah. Oke, saya mulai ya. Balik lagi deh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman saham bagus, kita menginjak pada indikator kelima yang merupakan indikator paling canggih, yaitu Bollinger Band. Bollinger Band ini adalah kombinasi dari indikator-indikator yang sudah kita bahas di atas, khususnya dia sudah merangkum mengenai titik support dan resisten dan juga titik moving average 50 yang sudah jadi default di grafik ini sebagai garis tengahnya dia. Ini diciptakan oleh John Bollinger pada tahun sekitar 90-an, seorang ahli statistik ya. Kemudian digunakan di dunia saham untuk mempermudah kita mengambil keputusan, supaya kita mengambil keputusannya biar cepat dalam sekali melihat, kita sudah tahu posisinya sebuah emiten seperti apa dan kita mau actionnya seperti apa. Untuk grafik ini terbagi atau indikator ini terbagi dua, yaitu indikator berupa pipa yang menyempit dengan pipa yang melebar. Pipa yang menyempit itu adalah mengindikasikan aset itu sedang berada dalam fase sideways atau fase swing, atau dengan kata lain pergerakannya itu pendek, pergerakannya itu minimal. Fase sideways, swing atau pendek ini dibagi dua, yaitu pada saat dia berada di harga pucuk, biasanya disebut swing on high, dia mengayun-ngayun pendek di harga pucuk untuk menentukan arah apakah dia lanjut ke atas lagi, ya, ke harga atas, atau kemudian dia nggak mampu dan akhirnya harus koreksi ke bawah, itu namanya swing on high. Ataukah dia swing on low. Swing on low itu berarti sebuah emiten sudah bergerak ke harga bawah, ya, sudah sampai titik terendahnya, kemudian dia galau apakah dia akan melanjutkan ke titik lebih rendah lagi, ataukah dia mengalami pembalikan arah untuk kemudian bisa naik. Lagi-lagi yang menentukan itu adalah volumenya. Jadi kalau misalkan dia di swing on high, kemudian volumenya itu kecil, biasanya dia akan koreksi. Tapi ketika dia swing on high, kemudian hari ke hari volumenya bertambah, maka kecenderungan dia akan bergerak naik ke atas atau bisa tembus di resistennya dia. Sebaliknya kalau dia swing on low, tapi kemudian ditunjang oleh volume yang besar, biasanya dia akan tembus supportnya dan dia akan semakin ke bawah. Dan apabila dia tidak didukung oleh supportnya, dalam artian pembeliannya cuma sedikit, volumenya berarti banyak orang yang nahan barang. Kalau banyak orang yang nahan barang itu berarti dia akan mengalami reversal atau kenaikan. Ya, teman-teman, seperti itu ya. Ini di fase swing, bisa Anda lihat di kursor saya ini menunjukkan ini fase pipa sempit atau fase swing. Nah, kemudian setelah swing bisa Anda lihat ternyata kemudian bisa naik dan dia bisa break melebihi batas atasnya MA50 plus 2, yaitu di garis atasnya apa namanya Bollinger Band ini, dan dari situlah mengawali proses dari swing on low. Ini sebenarnya swing on low menjadi uptrend, ya, terbukti kemudian dia uptrend sampai ke atas kan, ya, uptrend ya. Di sini di kursor yang saya tunjukin ini, kemudian dia setelah tembus, hati-hati kalau sudah tembus MA50 plus 2 atau garis atas, biasanya dia akan koreksi, ya, bisa koreksinya sampai ke bawah. Yang penting tidak menyentuh garis MA
50 minus 2 atau garis bawahnya, dia akan terus. Tapi apabila dia menyentuh minus bawahnya dengan volume yang besar, maka dia bisa ambrol ke bawah. Nah, itu ya, teman-teman. Jadi tetap volume tetap Anda harus perhatikan. Nah, sebaliknya ketika dia itu naik, ya naik dari posisi low, kemudian dia ke MA50 bisa berhasil tembus ke MA50, kemudian berhasil tembus ke atas, ya. Berarti itu menandakan bahwa dia berhasil tembus dari area downtrend ke area uptrend dan kemudian dia akan tembus ke atas, ya, mengawali proses rally panjangnya. Nah, ini jadi kayak mekar gitu, jadi kayak semakin membesar. Jadi selalu polanya dari pipa yang sempit, kemudian membesar jadi pipa yang lebar, ya, kemudian menyempit lagi, kemudian melebar lagi dan seterusnya. Sampai di sini bisa dipahami ya? Bisa, Yai. Paham, Yai, paham, Yai. Paham, Yai. Ya, Paham, Pak. oke. Berarti kemudian ini karena paling gampang, karena Anda tadi sudah memahami yang paling susah gitu loh. Jadi ibaratnya Anda itu makan di warteg, ya kayak Ricky itu biasanya kan dia makan tempe sama telur, karena kan ayam dia nggak mampu beli kan. Jadi dia makannya tempe dulu, ya sengsara dulu, baru terakhir telurnya dimakan. Nah, kayak gitu. Nah, ini juga seperti itu ya. Anda belajar tadi yang susah-susah, nah ini terakhir saya kasih yang gampang. Ya, saya kasih yang paling nikmat. Jadi ini senikmat mencaplok telur yang kuning telurnya gitu dikala nasi Anda sudah habis. Nah, itu cara makan orang miskin kan begitu biasanya. Terakhir gitu baru lauknya dimakan gitu. Supaya dia ngerasain nikmat yang paling ultimate. Nah, itu cara makan orang miskin seperti itu. Ya. Makan itu yang terakhir misalkan dagingnya dimakan paling terakhir itu, ayamnya terakhir gitu ya, telurnya terakhir. Itu aku perhatikan setiap kali Ricky makan tuh kayak gitu, Pak. Ya gitu ya. Nah, kita lihat misalkan di IELS tadi. IELS ini berarti mengalami fase yang namanya swing on low karena dia mengalami penurunan ya. Sejak tanggal itu ya, ini saya nggak kelihatan karena ketutup ini. Ya, dia dari 167 turun sampai bawah, sampai bottom di 99. Kemudian dari 99 itu naik sedikit ke 117, terus swing lagi ke 116, 113. Jadi yang swing kayak gini itu sebenarnya galau. Galau apakah dia itu mau terus sama mantannya atau dia cari istri baru kayak gitu loh, Pak. Nah, jadi ini galau ini mau balik sama mantannya atau cari istri baru kan gitu. Nah, itu biasanya waktu menikah. Jadi kemarin itu Ricky juga kan habis menikah itu. Nah, dia itu galau itu. Apakah dia itu mau nerusin menikah sama pacarnya yang sudah diacak-acak itu ataukah dia nikah sama cewek yang baru gitu loh, Pak. Dan akhirnya Ricky kan nikah sama cewek yang baru gitu loh. Ya. Nah gitu, Pak. Jadi seperti itu. Jadi Ricky memilih cewek yang baru artinya uptrend ke atas. Nah, kalau dia milih cewek yang udah diacak-acak berarti dia turun ke bawah. Berarti nggak jelas itu, Pak. Ke atas apa ke bawah, Pak? Nah, iya, tidak jelas. Ya. Belum ada konfirmasi apakah IELS ini mau ke atas atau mau ke bawah. Oh, berarti kayak jin ya. Nggak jelas ini. Nggak jelas itu.
Nah, tapi kalau pas nggak jelas nih paling enak Pak sebenarnya, karena Anda tahu benar mana atapnya, mana lantainya kan? Ya, Anda jadi tahu banget, oh berarti saya ngambil ketika dia turun di 97, 98, pokoknya di bawah 100 saya ambil, nanti kalau di atas 114, 115, 120 saya TP. Ya, justru kalau yang swing kayak gini aku seneng, atas dan bawahnya itu kelihatan Pak. Dan bisa berkali-kali, tiap hari bisa cuan kita tung. Ambil di sini, jual di sini. Nanti berarti lantai sama ambil di sini. tapi kelihatan ya. Hah? Antara lantai dan atapnya kelihatan ya, ada batasnya ya. Betul, betul. Betul. Itu Pak Yai, jika pada saat swing itu bisa dikombinasikan dengan fundamental ya Pak Yai. Ingat pelajaran yang hari pertama. Kalau polanya lagi seperti ini berarti, atau polanya lagi ngeflat, lagi swing kayak ini, berarti bandar lagi ngapain? Akumulasi Pak Yai. Akumulasi. Akumulasi. Ya. Ngumpulin barang. Berarti lagi ngumpulin barang. Nah, berarti apa? Ya sambil kita beli di bawah, jual di atas, beli di Jawa, jual di atas, juga jangan dihabis-habisin, disisa-sisain. Ya, misalkan hari ini beli 1000 lot, TP 500 lot gitu ya. Besok lagi ketika ke bawah beli lagi 2000 lot, TP 500 lot. Jadi sisain. Ya, karena pada saat dia nanti meledak, kamu masih punya barang yang di harga rendah, di harga ini gitu loh, Bos. Paham nggak? Berarti beli banyak, jual dikit kayaknya. Karena masih akumulasi. Untuk ngedernya itu nanti ya. Betul. Ketika dia boom, naik der kayak ini nah. Kayak ini nih ya. Nih, akumulasi, 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 tiba-tiba ke sini der gitu. Der gitu, Pak. Nah, biasanya tipikal saham gorengan itu seperti itu, Pak. Ya. Jadi memang paling aman itu memang diserok saat di bawah. Coba WIRG dulu ketika harganya cuma 88 itu Anda serok. Tapi kan nggak ada yang berani nyerok, pada takut ke 50. Tuh, WIRG itu di 50, Pak. Sebelumnya 80, 50. Tuh. Di sini, Pak. Tuh. Akumulasinya lama sekali nih. Di sini nih, tuh. Akumulasi ini tuh, pipa pendeknya tuh lihat. Dari mulai bulan apa ini? Bulan April tuh. Cuma pipa pendek, nyempit begini, nyempit begini, nyempit begini, nyempit begini, tiba-tiba der. Sini. Juli, der, sampai dengan sekarang 300, mau 250. Nah, ini berarti fase akumulasinya dia, karena smart money, bandar, ya, orang-orang yang punya duit banyak itu sabarnya luar biasa, ngumpulin dikit-dikit, ngumpulin sampai kita orang retail itu putus asa ya, nunggu putus asa gitu loh. Jadi udah 80, 75. Wah, 75 gimana nih? Dinaikin dikit lagi 100. Aduh, bawah lagi. Sampai sekapan? Akhirnya der ke atas. Rumusnya apa? Saat di forum-forum orang-orang udah mulai ngeluh, aduh gimana ini, aduh gimana ini. Nah, itu berarti saatnya beli. Ketika di forum-forum Stockbit, forum-forum ini saham yang lain, Telegram pada ngasih optimisme, misalkan, oh ya ini bagus nih, WIRG sampai 300, oh iya sampai 350, oh iya sampai 500, berarti itu tanda-tanda market sudah jenuh jual atau overbought. Ya, saatnya keluar market, jangan masuk lagi. Masuk nanti kena di pojok.
Nah, berarti sudah sampai majority itu. Bisa Anda lihat tuh. Dia sampai di atas majority itu. Oh, sekarang itu posisinya WIRG sudah overbought 84 dari batas overbootnya 70. Jadi udah tinggi banget der kayak gini. Nah, lihat ini. Bollinger Band-nya mekar. Dor. Nah, dia sudah berapa kali tembus di plus 2-nya. Udah tembus 1, 2, 3, 4, 5. Udah 5 kali tembus. Tembus artinya udah ketinggian sekali. 5 kali dia tembus batas normalitas grafik dari Bollinger Band. Berarti sebentar lagi koreksi. Seperti ini. Contohnya tembus 1, tembus 2, tembus 3, tembus 4, tembus 5, koreksi. Teng 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 ke bawah. Pokoknya kalau apalagi tembusnya seperti ini nih. Tembusnya terlalu jaraknya terlalu jauh dari garis atasnya Bollinger Band ini ya. Dari ini ke sini kan udah tinggi. Kalau nembusnya masih segini nggak apa-apa, ini tembusnya udah ke atas, koreksi, teng 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 teng. Koreksi dulu, yang jelas koreksi dulu, koreksi dulu. Kalau yang ke sini naik itu nggak pernah tahu, Pak. Karena kita kan cuma bisa memprediksi sehari, 2 hari segala macam. Ternyata kemudian naik lagi, koreksi lagi, naik lagi, koreksi, fase koreksi mentok. Nah, ini berarti dia koreksi mentok, Pak. Di 78 koreksi mentok, lalu swing on low, ting 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 ting. Ini galau semua ini orang, termasuk di grup saham bagus itu galau semua ini termasuk saya juga galau. Saya tidak percaya kalau WIRG ini bakal naik. Ternyata habis itu naik, deng 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 deng. Aduh, gara-gara berita Pak Hasim beli sahamnya banyak. Apakah kenaikan ini sustain, kan pertanyaan gitu. Apakah kenaikan ini sustain atau akan terus berlanjut? Nah, itu. Bisa jadi berlanjut, tapi harusnya ada koreksi lah. Kayak gini, ada merah satu. Nah, biar cantik gitu loh. Jadi grafiknya itu nggak naik-naik begini terus hijau terus. Kan ada merah-merahnya cantik. Jadi sepertinya Senin-Senin besok itu bisa jadi ada merah-merahnya. Terus kemudian hijau naik dikit. Merah lagi. Jadi swing on high lagi seperti ini. Ya, dia ke apa namanya, ke pipa yang sempit lagi, baru naik lagi. Nah, itu baru cantik gitu. Gitu, Pak. Apalagi tadi IOTF. Sola Pak, sola. Bentar, IOTF dulu. Nah, IOTF itu kalau dari sini juga kelihatan bahwa dia dari swing on low di sini ya, dia mulai agak mekar dikit, tapi masalahnya mekarnya dia sama mekarnya yang saat majority itu masih jauh gitu. Jadi polanya dia itu selalu begini nih, lihat, mekar dikit, nyempit lagi, mekar sedikit, baru kemudian gede, kemudian baru gede. Nah, dia ini nanti nyempit sedikit, baru gede gitu. Sepertinya permainan bandarnya seperti itu. Cuma dari grafik ini kelihatan ngeri volumenya tuh, ngeri volumenya. Kalau misalkan dia di bawah ini apa, di bawah tidak ada transaksi, maka volumenya kecil sekali. Sepi banget gitu loh. Ketika dia nggak ada bandarnya, dia tuh sepi banget. Nah, ini masih ada nih, berarti ini masih ada bandarnya. Hari ini masih juga dibandari. Nah, yang kemarin ini kecil nih, kecil. Nah, bandarnya udah mainin ini sejak kapan? Kita lihat aja dia. Dari bulan Juli, tanggal 4.
Juli sampai Agustus, 1 bulan sudah. Dengan gorengan bahwa dia mau diakuisisi oleh GIA itu informasinya. Itu. Pak Yai coba Inet Pak Yai, Inet. Coba lihat Inet Pak Yai. Coba BRPT Pak Kiai. Inet dulu nih yang katanya dapat informasi bakal sinergi sama data atau mau dibeli data ya? Apa Pak tadi informasinya apa? Belum ada sih Pak, cuman katanya mau rek isu dari RUPS kemarin. RUPS kemarin betul. Tapi tadi yang WA saya siapa ya? Yang dia dapat informasi dari direkturnya data. Dia mau sinergi sama Wifi. Yang WA saya. Itu secara analisa oversold Pak ya, Inet itu. Bukan dong. Kok oversold? Kan masih di 45 ini. Area buy dong. Kalau oversold itu kalau udah di bawah 30 ini loh Pak. Udah melewati garis ini, garis biru udah melewati biru terang ini ke biru gelap ini loh Pak. 30 ini loh. Berarti kalau di 40 itu nyicil Pak ya istilahnya. Ya nyicil, mulai bisa nyicil area buy 40 sampai dengan 60. Tapi kalau menurut Bollinger Band itu belinya jangan di sini. Karena sekarang ini dia bisa berpotensi turun atau berpotensi naik. Paling aman itu belinya kalau sudah crossing di ini nih, di garis tengah sini nih. Kira-kira ya di 286 gitu. Mulai beli gitu. Oh iya Pak, siap. Karena itu menunjukkan bearish Pak ya kalau di bawah MA50 itu. Bearish. Dia masih swing on low gitu. Ini kan tembus nih, tembus MA50 minus 2. Berarti dia kan sudah tembus di bottomnya. Karena di bawah, kemudian dia lagi naik turun kecil, ya sampai dia memastikan dia itu beneran mau naik ke atas atau lanjut turun gitu. Jadi belum saatnya membeli nih data ini. Inet ini sorry. Oh iya Pak, terima kasih Bangga. Pak Yai, tapi dia posisinya di buy itu, area buy itu Pak Yai. Kalau dari RSI ya. Area buy. Tapi itu menurut RSI area buy. Tapi menurut Bollinger Band janganlah. Kalau kamu mau lebih aman, tunggulah dia untuk bisa crossing di tengah-tengahku ini, yaitu di 288. Tapi kalau kamu ngeyel, mau ngikutin indikator RSI, ya boleh-boleh aja, tapi jangan banyak-banyak ya, karena dia masih potensinya bisa ke bawah, bisa ke atas, karena belum bisa melewati garis tengahku, kata Bollinger Band. Kalau di versi cerita anak kan begitu ya. Cara menjelaskannya. Gitu lah, Pak. Nah, gimana kalau dilihat dari price to volume analisisnya Anacoli? Nah, ini turun. Turun ya, turun. Turun tapi volumenya tidak berubah, berarti potensi naik. Makanya kemudian ini naik, jeder. Naik. Nah, naik ternyata ini mungkin cuma isu. Kemudian dia turun lagi. Volumenya turun, ya mungkin dia akan naik. Naiknya seberapa? Bisa segini, bisa segini. Jadi mending tunggu dia naik dulu, baru diajar, baru masuk Inet.
Kenapa kok nggak bisa? Nah. Kemudian kalau kita lihat data, oh ya yang mau integrasi itu data bukan internet. Data katanya, makanya dia naik pesat karena kemarin itu ada informasi ternyata data itu mau sinergi sama Wi-Fi. Nah, data 2 hari ini naik nih, ting, ting, ting. 3 hari ini. Nah, kemarin naik terus agak koreksi merah dikit. Nah, data sudah RSI-nya bilang, hei kamu sudah overboot, kamu turun dong. Udah terlalu tinggi lu punya grafik. Nah, nggak sopan. Nah, akhirnya dia, ya udah deh, aku koreksi. Koreksi dia. Ya. Apakah ini akan berlanjut? Nah, di sini pada tanggal 20 volumenya segitu ya. Pada tanggal 20 volumenya segini. Nah, tanggal 21 volumenya lebih besar daripada tanggal 20. Makanya tanggal 22 kemarin naik. Meskipun kemudian karena disuruh sama RSI turun, ya dia koreksi, ditutup koreksi. Apakah besok bakal koreksi? Nah, udah tinggi nih, sudah all time high nih, lihat tuh. Udah nggak ada garis lagi nih. Nah, Baru berarti. sudah all time high gini ya dia bisa menciptakan all time high yang baru atau terpaksa dia koreksi lagi. Kalau koreksi kita tunggu dulu di harga 2100 saja, 2117. Jadi kalau pakai Bollinger Band ini enaknya titik koreksinya juga di MA50, Pak. Nggak usah tarik-tarik grafis lagi, berarti kita akan tunggu si data ini koreksi di 2095 sampai 2000. Paham ya, Pak? Halo? Ini Pak Yai. Paham, Pak. Nah, kayak gitu. Ya. Nah, nanti tunggu koreksinya di 2095. Bagaimana kalau dia nggak koreksi sampai 2095, ya minimal dia koreksi di 2500, masa nggak koreksi sih? Kemarin udah di 3000 ya, sampai 3000 tembus. 3000. Saya itu loh Pak yo, saya tuh kadang tuh tidak apa ya, tidak meyakini perkataan saya sendiri. Itu dari mulai bulan Januari itu saya bilang data bakal sampai 3000. Sudah sering saya bilang, tapi saya sendiri tidak meyakini. Karena memang swing on low-nya itu lama sekali dia itu. Ini. Dari mulai April ya sampai kita dulu cuma di area 1000, 1200 berarti sampai ini. April sampai Juli, April, Mei, Juni, Juli. 3 bulan, 4 bulan. Nah, dari situ saya belajar bahwa oke, sekarang berarti saya harus sabar ya kalau ada saham yang lagi swing on low, lagi akumulasi di bawah, udah tunggu aja, cicing aja 3 bulan, biarin aja, nggak usah ditengok-tengok, nggak usah ditambahin, nggak usah di CL, udah biarin aja. Kalau dia fundamentalnya bagus ya naik lagi. Itu teman. Ada CDIA, Pak. CDIA. CDIA belum bisa, Bu. Baru berapa lama? Belum ada trennya dia tuh. Tuh. BRPT Pak Kiai. Trennya masih ini kayak gini. Mangap, terus habis itu sekarang lagi swing. Makanya CDIA itu lagi swing antara 1800 dan 1412. Nah, itu. Jadi nanti kalau Persaingan kita Pak Kiai, Mina. Mina bubuk. Mina bubuk, oh Mina bubuk. Kalau tidak bubuk digigit ayah.
digigit ayah. Nah, Mina itu all time high-nya di 233. Nah, dia lagi juga swing on high kayak gini, kemudian kemarin koreksi ya di 158 udah masuk ke downtrend. Nah, apakah dia mau ke bawah lagi? Ya, nggak ada yang tahu. Ya, tapi kalau dilihat ketika dia dari atas ini turun-turun, dia nggak ada volume. Tidak seperti ketika dia naik tuh. Nih, kayak ini nih, ketika turun dia nggak ada volume tuh. Habis itu naik. Jadi menurut saya ini karena dia nggak ada volume, dia bakal naik, Pak. Begitu lepas FCA naik dia, Pak. Naik sampai berapa? Sampai 230. Karena yang lain-lain polanya gitu kan tadi. Inet lah, data, WIRG, semua ATH, semua all time high. Apalagi ya, pihak Soro duitnya lagi banyak buat goreng-goreng. BRPT Pak Angke Kiai. BRPT. Sola. BRPT Yai. Loh ini Iya, Mas Angke BRPT. ya maksudnya ini sebenarnya ibu dan bapak itu bisa, teman-teman semua itu bisa sendiri loh. Kan udah diajari begini, malah nyuruh saya sekarang piye toh? Harga saya kemarin 2.326, ini sekarang kan 2.250. Ya, pembeli saya memang banyak sih, 550 lot. BRPT itu gampang. Area jualnya di 2.700 ini. Area belinya ya sekarang ini 2.200, di bawahnya garis MA20, garis MA20-nya di 2425, makanya 2.300 memang udah area buy. Dan sekarang dia lagi swing on low juga, ting gitu. Ya. Berapa lama swing on low-nya ya? Nggak tahu juga. Ini BRPT itu swing on low dari tahun kapan kan? Nih, swing on low-nya udah dari Februari 2004 sampai dengan misalkan kayak gini, Mei 2025, setahunan swing on low ya. Belum naik lagi kan gitu. Tapi ini kan ada momentumnya nanti tanggal 27. Tanggal 27 itu hari apa ya? 27 itu hari Rabu ya? Kiai. Masa Pak ya? Rabu. Rabu lah. Hari Rabu, hari Rabu itu ada pengumuman resmi MSCI masuk yang listing itu. Siapa tahu dengan listingnya Cuan sama PTRO, BRPT bisa naiklah ke sini ke 2.600, 2.700 TP aja. Gitu Bu analisanya. Dari ini apa? Dari grup dukun saham. Pak Yai, Yes. izin tanya. Tadi yang sebelum istirahat dan MACD. Tadi kan saya sempat buka kan. Yang di Pak Yai kan ada sampai 70. Di tempat saya tuh dari min 200 sampai 100 lebih itu ada setelannya nggak Pak? Apa? Yang MACD Pak. Di fast leg-nya sama slow Oh leg-nya. iya, MACD itu ya bisa disetel lah. MACD-nya setel sesuai MA itu loh. MA tadi. Yang pertama adalah MA5, satunya MA20. Bisa Fast di-set leg. itu. Misalkan gini ya, tuh ini kan. Nah, MACD ini kan juga bisa MACD Iya, kan. iya. Nah, bisa dikasih inputnya ya, fast length sama slow length-nya ya. Misalkan ini
Dibikin 5, ya ini dibikin 20 supaya sesuai dengan rumusnya kita tadi ya. Terus oke. Oh. Wajarnya 5 sama 20 kah, Pak? Iya, memang gitu. 5 sama Oh 20. iya. Oh, saya punya sekali buka langsung 12 sama 26. Jadi saya kaget kan berbeda dengan punya Pak Kiai. Ya, di setting aja 5 sama 20. Oh ya, lalu yang signal lainnya tuh 9 nggak, Pak? Length mana sih? Ini fast length 5, slow length 20, terus apa lagi? Udah. Nah, yang ini yang di bawah lagi, Pak. 9 nggak, Pak? Signal lainnya. Oh Di iya, bawah satu lagi, Pak. Oh, 9 ya, ya Pak? biarin aja. Iya, betul. Biarin aja ya. Oke. Makasih, Pak. Ya, kalau RSI-nya default-nya RSI 14 lah, udah cukup lah. Ya, Ya, jadi apalagi tadi? Yang mau dites apalagi tadi? Pak Yai, izin bertanya dulu Pak Yai. Yuk. Apa namanya kalau di Bollinger itu kan nggak ada ininya Pak Yai, nggak ada apa namanya golden cross-nya sama dead cross-nya itu Pak Yai. Ya. Jadi kalau di Bollinger Band-nya golden cross itu ya pokoknya sudah dia itu melewati MA 50 dari bawah ke atas, berarti di sini golden cross, Pak. Pokoknya kalau sudah melewati garis itu ya golden cross. Kalau melewati garis ke bawah itu berarti kayak gini, berarti ini dead cross. Ini dead cross, ini golden cross, itu loh, Pak. Paham nggak? Oh, siap Pak Yai. Ini golden cross, ini dead cross, ini dead cross, gitu aja, Pak. Nah, maksudnya adalah kalau Bollinger Game itu enaknya kita adalah kita jangan terlalu worry gitu loh. Misalkan nih sekarang kita ini dibawa dalam kondisi seperti ini Sola ya. Sola apakah CL? Ya jangan CL dong Sola kan. Sola masih swing on high, masih di atas nih, di atas garis MA 50. Jadi santai-santai aja. Nanti kalau dia memang sudah di bawah garis MA 50, misalkan ya turun di bawah 160 atau di bawah 165, itu CL baru gitu loh. Ya kan? Jadi untuk Sola ini masih swing on high juga, Om. Belum pasti naik dan belum pasti turun. Tapi probabilitasnya dia lebih banyak naik sih. Nah, swing on high, swing on high. Masalahnya dia sudah di ATH kan gitu. Sudah di atas dia itu. Tapi dia juga belum ke bawah. Jadi kalau belum di bawah 165, Sola juga tidak usah di CL. Itu RSI-nya area buy kayak itu Pak Kiai. RSI-nya masih di 60. Area buy, tapi area buy sudah atas dia. Kan area buy tadi aku bilang 40 sama 60. Oke. 40 sampai 60 area buy. Apalagi? Selis pakai Selis. ya. Nah, selis ini fase akumulasinya tuh. Fase akumulasi panjang banget tuh dari sini.
Dia tidak punya transaksi dari mulai sini nih. Oh, nggak kelihatan. Oh, nggak kelihatan tanggal berapa ini. Sampai sini, Pak. Baru gerak lagi ya. Dulu dia IPO di atas banget, ting, turun sampai gocap. Sekarang baru mulai. Nah, Celis ini lagi swing on high juga. Dia sudah sampai harga tinggi, kemudian dia kan ini 1, 2 tinggi, 3 tinggi, koreksi lalu dia turun. Nah, penurunannya diikuti dengan penurunan volume, berarti Celis ini akan bisa naik lagi, Pak, dia. Apalagi dia juga sudah masuk mau ke area beli di 60. Jadi dia turun sedikit lagi, mungkin 1-2 hari, habis itu bisa naik lagi. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Celis Petro, Pak Kiai, Petro. Celis ini ya targetnya 100 rupiah kan. Nah, Akro ini kalau dilihat dari jangka panjang dia menurun terus ya. Baru kemudian sudah sampai mentoknya di sini, baru dia naik nih. Naik. Sekarang naik tinggi, dem. Nah, semoga Akro ini bisa bentuknya seperti ini nih. Bentuknya seperti ini. Ya, dengan resisten di 132. Di 132 berarti kalau sudah di 132 sebaiknya keluar dulu. Takutnya dia resisten lagi seperti ini, ke bawah, di bawah ke bawah lagi. Karena dia swing on low. Jadi dia tuh sebenarnya pengen naik tapi tidak jadi gitu. 1, 2, 3 kali sejak dia berdiri itu dia pengen naik nih. 1, 2, 3 dalam satu siklus majority. Jadi siklus majority-nya dia berarti ini siklus yang ketiga ini. Siklus 1, siklus 2, ini mau siklus 3 ini, Pak. Nah, jadi mungkin 130, 140 dia masih bisa, habis itu turun. Kalau membacanya grafiknya kayak gitu. CL, Pak. Berarti, Pak. Besok, Pak. Hah? CL. Apa? CL, Pak. Berarti besok. Oh, CL kenapa? Nyangkut. Nyangkutnya di berapa? 130. Turun lagi berarti, Pak. Itu. Ya itu Pak. Enggak, nyangkutnya di harga berapa, Akro? 130 katanya. 130. Ya minimal targetnya BEP lah. Kalau umpamanya 130 ya 132 mungkin bisa, atau 140 mungkin masih bisa, Om. Oke, Pak. Ditutup cuan dulu baru di TP. Petro, Pak Kiai, Petro. Tapi lain kali kayak gini jangan di hold ya. Ini kan saham gorengan, seharusnya jangan di hold. Udah kemarin harusnya di CL aja sore itu. Berapapun ruginya, daripada nanti modalmu ketahan di situ, Pak. Oke, Pak. Besok di CL. Apa, Bu? Petro. Petro. PTRO. Ya memang nganu apa?
menu paling laris itu di mana-mana ya. Kayak kalau saya live TikTok itu paling rame memang cek porto kayak gini. Itu paling rame pokoknya menunya. Menunya paling rame itu kayak cek porto. Karena portonya kebakaran, Pak Kiai. ARB. Wah, ARB. Makanya dikira Apple Mini. PTRO kan gitu ya. Ya. Nah, kalau dilihat secara besaran PTRO itu sudah mengalami apresiasi yang luar biasa tingginya. Dan dia di 4.600 ya, di atas ini 4.600. Nah, kemarin dia sudah mulai mekar nih, ya toh? Mekar, kemudian menyempit ya. Ini udah mulai mekar lagi nih. Ya, menyambut officially dia masuk ke MSCI. Ya, jadi dia udah mulai mekar. Ya kan? Ini kenapa jadi nggak kelihatan jamnya itu kenapa ya? Oh, ini jadi di bawah, jadi ke atas. Ya, dia sudah mekar ini. Ya. Ya, meskipun mekarnya masih belum besar ya. Udah mulai mekar ya toh. Udah mulai mekar untuk grafiknya PTRO ini. Ya, sayangnya ya toh. Sayangnya mekarnya dia ini tidak didasari kenaikan volume di sini dan di sini mekar, kemudian dia tembus MA50+2 kan. Nah, kemudian dia turun lagi. Kemudian dia turun lagi. Apakah besok akan naik? Ya, sesuai dengan konsep, kalau penurunannya tidak diikuti penurun kenaikan volume, berarti bakal naik. Jadi sepertinya PTRO bakal naik, nanti tanggal 27 tinggal 3 candle lagi kan. 1, 2, 3, rasanya 3 candle cantik gitu ya, sampai dengan 4.400 hanya oke ya gitu ya. Sampai dengan 4.500 atau paling enggak ya 4.200 lah, bisa lah ya. 4.200 bisa kan enak nih untuk PTRO ya. PTRO nunggu tanggal 27 saat PTRO benar-benar masuk ke MSCI. Tapi bisa jadi kayak pengumuman MSCI yang pertama kemarin tanggal 7 itu, bahwa tanggal 7 malah orang-orang pada TP itu. Ya kalau belum punya barang, ya harus beli sekarang. Hari Rabu sama-sama TP, cepet-cepetan TP, cepet-cepetan TP, cepet-cepetan keluar, yang terlambat keluar nyangkut tanggal Rabu itu. Ya kayak pas pengumuman itu cuan juga tiba-tiba naik ya ke 1.700 lebih, habis itu turun sampai ke 1.600 kurang. Akhirnya kamu nyangkut kan, yang kamu yang di 1.600 kayak gitu nyangkut.
Mana lagi teman-teman? Mau dicek apa? AMMN, Pak Yai. Apa? AMNM. Aman mineral. Ya. Oke, aman mineral. Aman mineral kan udah dibanting low-nya dulu di 4.500, kemudian dia udah mulai naik ini kan. Swing on high, swing on high, sorry, higher high, higher high, higher high, higher high. Jadi apa yang mau ditanyakan, Pak? Dia rugi berapa triliun soalnya, makanya turun. Ya, tapi sahamnya terus naik kok dia. Bagus. AMMN ini yang punya Newmont zaman dulu, yang punya emas di Nusa Tenggara itu. Jadi apa yang mau ditanyakan, Pak? Maksudnya? Nyangkut di 10-an bisa balik. Wah, 10-an mah lama lah itu. 10-an mah udah harus di AVG down. 10-an itu harganya dia di bulan apa ini ketutupan ini? Ya, ketutupan kenapa ketutupan ini? Tadi nggak ketutupan, kenapa sekarang ketutupan? Ya, jadi kalau punya yang di 9.000 ya kalau bisa di ini aja, Pak. 10.000 ya di AVG down aja lah, gimana lagi? Ya, Pak. AVG down di paling aman itu nggak akan nyampe 10.000, jangka pendek mungkin 9.000 dulu, Om. Karena lagi banyak masalah, dia sendiri juga rugi kan. Laporannya sampai dengan semester 1 itu dia rugi. Toba, oh ya Toba, sip. Toba. Ya. Toba itu volumenya ini tinggi ya. Kemudian kemarin dia sempat naik ya. Naik sampai 10.72. Ya, dia tanggal 21 ya ini mungkin ya. Tanggal 21 dia hampir menyentuh batas bawahnya Bollinger Band atau MA50-2, tapi kemudian dia mantul jebret gitu kan. Terus kena garis tengahnya MA50, dia koreksi. Ya, semoga sih Toba tidak mengawali downtrend-nya ya. Bisa rebound. MA ya, Bisa rebound meskipun kalau kita lihat dia ya sudah agak turun. Apa? MPMA. Tuh. MPMA mana tadi ya? Wah, gila oh ini. MPMA swing on low, Om. Bisa dilihat MPMA itu swing on low ya. Kita tambah indikator lah, RSI boleh. Biar lengkap. MPMA pada fase bawah ya dia. Dia juga swing on low sejak ini tanggal ini. 22, 21 tanggal berapa ini nggak kelihatan saya ya ini. Ya, sampai dari mulai sini Om, ini sudah mulai swing dengan tipis saja
antara 405 sampai dengan 439. Nah, jadi kalau mau main MBMA ditunggu di harga 400-an kecil aja, terus dijual di 400-an 30 sampai 400-an 50 karena dia masih swing. Kalau dia bisa tembus 440, 450 baru dia mengawali fase reversal naik ke atas lagi. Tapi sepertinya susah karena dia banyak masalah ini perusahaan ini. Tak tutup. PGO ya, Yi? Mana tadi ya? Oh, aku tutup jadinya. Raja pakai raja. Ya, Yi. PGO, geothermal. Ya. Aku tutup lagi. Payah. Jadi balik dari nol lagi dong. PGEO itu kalau belum tembus 1.700 dia belum main. Aku akan apal. PGEO itu, ini malah turun PGEO itu. Siapa yang nyuruh ngambil PGEO? Aku nggak pernah nyuruh ngambil PGEO ya. PGEO itu sebelum 1.700 dia nggak akan main. Ya. Dan sekarang dia lagi downtrend karena rapotnya semester 1 2025 ini kan merah dia. Kok suka ngoleksi ini ya, Pertamina ya. Saya PGO sama Elsa itu nggak doyan itu saya. Enggak, maksudnya gini, saya mau karena melihat itu penurunannya terus itu apa bisa diserok atau enggak gitu ya. Terus kenapa enggak mungkin Yayinya enggak berminat bermain PGO? Ini. Ya karena Pertamina kan sumber korupsi tingkat dunia. Jadi anak-anak perusahaannya Pertamina itu dijadikan sapi perah buat Pertamina. Atau bahkan anak-anak Pertamina itu cuma dijadikan lahan untuk direksi Pertamina bisa menjabat direksi lagi. Atau manajernya bisa naik jabatan. Cuma itu aja sih. Siap Yayi, makasih Yayi. Dan Raja pakai raja. Raja tadi kan udah aku bilang bakal naik tanggal 27. Kalau TPIA kan ikut pengaruh juga nggak ya tanggal 27? Raja TP di 3.200. Apa? TPIA. TPA itu masih area buy di bawah 900 itu area buy. Tuh lihat. Sekarang dia udah di 800, 8.400, sangat murah. Sedangkan dia itu TP-nya di 10.500, 10.600. AVG 8.900 masih aman berarti ya, iya. Aman, sepanjang di bawah 9.000 aman. Coba tanyakan NCKL. Perkiraan saya naik gitu. NCKL tuh udah pasti naik, Pak. Tuh, TPIA ini harganya sekarang itu sudah sampai di titik tengahnya Bollinger Band atau titik MA 50-nya. Harusnya dia naik ini, ya toh? Harusnya.
Kalau enggak ya bahaya lah. Sebentar lagi mau masuk MSCI segala macam kok. Dia harus ngejar valuasi. Aduh, kok nggak bisa? Kenapa tuh simbol set? Bisa Anda lihat penurunannya harga TPIA itu diikuti dengan penurunan volume. Ya berarti banyak orang ketika TPIA turun ini dia itu hold, bukannya menjual. Jual gitu. Jadi kemungkinan ya banyak orang nahan kan, jadi bisa reversal naik. Tapi TPIA ini memang harus sabar. Saya sering pegang TPIA ini ya sebulan 2 bulan nanti baru dia nyampe ke harga 10.400, 10.500. Jangan khawatir. Ya, Prayogo Pangestu itu mantan sopir angkot. Dia pasti akan jemput penumpangnya yang terlantar seperti Anda kan. 8.900. Terima kasih, Yai. Ya, teman-teman. Jadi Iya, Bang. apa? Sama apa? SSIA. SSIA. Ini belum aku ubah tadi ya. Gara-gara ganti tadi ya. SSIA. Weekly chart-nya ya. Weekly chart-nya seperti ini dia. Nah, setelah dia naik tinggi di 3.200 ya. Kemudian dia koreksi ke bawah sekarang sampai 2.285. Ya, tapi sekali lagi koreksinya diikuti dengan penurunan volume. Jadi koreksinya itu orang-orang juga masih nahan untuk menjualnya. Atau belum ada aksi penjualan besar-besaran. Ya. Jadi SSIA ini bagaimana? Apakah masih di hold? Atau mau dicicil lagi? Atau mau didiamkan? Ya. Ya, kalau dilihat dari MACD-nya, nah dia sudah hampir membentuk gunung yang sempurna ya. Satu titik lagi mungkin sedikit penurunan sekali lagi mungkin bakal menarik ya apa bakal membentuk gunung yang sempurna ya. Apakah dia mencapai lembah atau tidak? Belum tahu. Tapi kalau dilihat dari fase ininya, fase akumulasinya ini ya sudah lama sekali dia fase akumulasi dari bulan apa ini? Dari 22 Juli, bulan-bulan Juli, sampai kemudian dia meledak di bulan Juni, 1 tahun. 1 tahun kemudian meledak, baru kemudian 2, 3, 4, 5 minggu ini koreksi. Ya, terus nanti kita akan tunggu koreksinya dia di 1.600 kalau sesuai dengan konsep Bollinger Band. Tapi sepanjang dia belum turun dari 1.000 Ya, makasih, Yai. Buka ya nanti pakai buka.
Oh, enggak loh. Bufa. Bufa seperti ini grafiknya ya, Bufa. Ini grafiknya mingguan ya. Udah tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7 minggu dia uptrend dan membentuk gunung yang bagus sekali ya. Sepertinya akan berlanjut sih. Nah, dari daily-nya ya dia masuk FCA, kemarin sempat turun dikit, kemudian akhirnya naik ya. Naik sampai 351, begitu dibuka FCA-nya, der langsung naik ya. Sudah masuk majority trend, bukan lagi minority ya, kayak sebelum tanggal 21. Nah, targetnya kemungkinan ya 400 lah mungkin ya. 400 bisa lah, agak tembus-tembus ini. Tapi dia sudah overbought juga ya. Bufa. Bufa mau right issue soalnya dia. Narasinya right issue mau membeli lahan perumahan di sebelahnya. Jadi sepertinya 400-450 mah kuat lah Bufa lah. Padahal zaman Januari itu Bufa atau Desember itu Bufa masih di 60, 80 gitu. Nggak nyangka dia bisa sampai segini ya Allah. Kalau saja tahu ya. Mina apakah bisa diserok? Nah, bisa diserok karena dia penurunannya diikuti dengan penurunan volumenya. Jadi bisa diserok. Mina bisa diserok, Mina targetnya 250. Ada yang nanya BWPT nggak? BWPT. Ada yang punya BWT teman-teman yang ikut workshop? Ada ya. Ada ya. Punya Ya. Yai. BWPT Golden Cross ya, ini Golden Cross ya, itu di tanggal 19 Agustus ya, kemudian naik pesat segala macam. Dia naik kenaikannya juga didasarkan oleh volume yang lumayan bagus dan dia sedang membentuk bukit, jadi mungkin dua hari sampai 3 hari lagi pun masih bisa naik ya. Targetnya dia kemungkinan ada di 250 sampai 300 kemungkinan ya. Bukannya udah nyampe 400, udah nyampe 300 ya kapan itu ya? Enggak ya, baru sampai 716 sampai 200 ya, 208 kalau nggak salah ya. 208. Oke teman-teman, sepertinya udah cukup ya. Nanti teman-teman bisa cek sendiri dari materi workshop kita di hari ketiga ini ya teman-teman. Materi workshop kita hari ketiga ini kita belajar Bollinger Band ya. Tadi kita belajar juga MACD, kita belajar juga RSI, Relative Strength Index ya. Kita belajar juga volume analisis, kita belajar juga
moving average sebagai dasarnya ya, belajar tentang golden cross, ya belajar tentang dead cross tadi, kita nyari titik-titik golden cross, dead cross, ya kita setting-setting MA-nya untuk settingannya scalping gimana, settingannya swing gimana, settingannya value investing bagaimana. Ya, kita udah belajar ya. Nah ini Terakhir Pak, mau tanya Pak. ada pertanyaan lagi apa? Money management Pak. Money management, oh ya. Terakhir Ya. Anda bertanya money management. Oke, kita spillkan. Jadi money management itu susah kalau duitnya sedikit ya. Jadi mengelola duit itu akan terasa susah jika duitnya sedikit. Ya, makanya pastikan Anda duitmu banyak. RDN-mu penuh banyak gitu loh. Kalau RDN-mu cuma sedikit ya repot. Jadi money management misalkan kalau duitmu misalkan 100 juta gitu ya. Nah, itu menurut saya kalau cuma 100 juta ya semuanya buat scalping aja, ngapain buat swing, ngapain buat fundamental, itu cuma duit sedikit. 100 juta cuma duit sedikit ya. Dipakai buat swing juga nanggung, dipakai buat value investing nggak ada artinya kan gitu ya. Jadi 100 juta dipakai untuk scalpingan setiap hari, copet-copet aja, pakai dasarnya yang ilmu hari pertama, scalping trading, bandarmologi ya. Bandarmologi kemudian tekanan beli dan jual ya, Anda sudah tahu, sudah paham. Tinggal ngekor saya aja kan. Ya, sambil ngekor Anda juga udah punya prinsip sendiri sehingga Anda tahu ganjalannya di mana, bantalannya di mana, masuk di mana, keluar di mana. Kemungkinan dia naik atau turun, naiknya berapa gede, turunnya berapa gede. Anda udah pelajari di hari pertama itu kan Pak. Jadi kalau Anda punya duit 100 juta, udah cemplungin aja di scalping setiap hari, mantengin kita trading setiap hari ya. Jam 9 sampai dengan jam 4 sore Anda cari golden time-nya jam 9 sampai jam 10. Ya, lalu cemplungin aja, tapi cara nyemplunginnya adalah 50 juta Anda pakai buat trading di hari itu. Ya, misalkan nih Anda mau masuk apa? Anda mau masuk BWPT, Mina, PTRO, apa namanya? Yang PTRO Raja misalkan. Nah, itu pakai duit setengahnya dulu. 50 juta. Nah, 50 jutanya jangan langsung dihabisin. 50 jutanya itu buat cadangan kalau harga mereka turun, Anda beli, Anda serok, Anda AVG down namanya. AVG down-nya kapan? AVG down-nya itu kalau sudah minus 10% minimal. Jangan baru 2%, 3%, 4%, 5%, Anda AVG down, ya rugilah. Turunnya nggak banyak, Anda serok lagi, berarti AVG-nya kan nggak bakal banyak juga perubahannya. Jadi akan lebih baik kalau AVG down itu kalau sudah 10% minus, baru serok lagi. Berarti langsung serok, nggak dijual separuh baru AVG ya Pak? Kalau yang dijual separuh itu teknik kalau Anda nggak punya money management, nggak punya cash lagi, ya udah terpaksa jual separuh dulu kan gitu. Tapi kan ketika dijual separuh kan harapannya harganya semakin turun. Kan gitu. Kalau harganya semakin naik ya malah rugi. Tapi kan kita nggak pernah tahu apakah besok itu harganya akan semakin turun ataukah semakin naik. Yang kita bisa prediksi adalah kemungkinan 80% real atau nyata atau terbukti, 20%-nya ya bisa jadi tidak terbukti, bisa jadi berubah kan gitu, namanya juga prediksi manusia kan. Makanya supaya kita tidak berpedoman pada sesuatu yang tidak pasti, ya itu tadi harus punya money management. 50 juta dipakai trading, 50 juta siap-siap di RDN buat serok-serok. Jangan dihabisin semua kan gitu Pak. Kalau contohnya kalau misalkan beli 100 slot, contoh ya, 100 slot
Berarti kalau misalnya turun 10%, berarti di seroknya itu belinya berapa lot lagi, Pak? Apakah 100 lot lagi atau bagaimana? Ya minimal 100 lot kalau mau turunnya 50% kan. Tapi kalau misalkan mau turunnya lebih dari itu, ya diserok lebih banyak kan lebih baik. Lebih turun lagi. Oke, siap. Berarti udah salah saya kemarin main, Pak Yai. Udah salah, kayak semalam saya turun 2%, 3% saya serok. Ya berarti terlalu dini nyeroknya, terlalu sempit, Pak. Iya, salah saya. Iya. Berarti sama lah ya, saya banyak yang minus semua. Hari ini udah terpelajari. Salah kita, dapat pelajaran kita hari ini. Sama, saya juga Iya. turun Wah, serok. nggak bisa baca lagi 500 Ujung-ujungnya nggak juta dah. sanggup serok. Merah semua. Iya, benar-benar. Aku juga merah semua, banyak merah. Ya minimal kalau mau averaging down ya. Jadi uangnya dibagi dibagi dua dulu, Bu. Kalau Ibu mau trading di saham investnya 500 juta, ya 250 juta di RDN, 250 juta buat di tradingin. Jangan semuanya 500 juta masuk semua, ya boncos. Kalau Iya, belum termasuk gua yang lama itu BRI, BMI 500 juga, udah satu. Nah, kalau trading tadi kan udah saya jelasin kan ada lapis utama, lapis kedua, lapis ketiga, ada gorengan kan. Kalau kalau ibu cuannya mau banyak, lah harus pilih yang saham lapis kedua atau ketiga. Kalau ibu mainnya BRI, BNI, Bank Mandiri, BCA ya cuannya kecil lah dan harus nunggunya lama, tidak bisa dipakai. Iya, makanya udah kena gua udah hampir 7-8 bulan lah. Maka kemarin mengenal di TikTok sama Mas Angke, ya saya mulailah ya. Tapi terkena juga kemarin. Tapi jangan khawatir, itu aman sih. Iya. Maka harus kesabaran, inti satu ya. Tunggu waktu aja. Iya, harus sabar ya. Iyalah. Kan tadi aku 2 bilang. tahun lagi. Ya, Ibu kalau di saham yang utama, yang lapis pertama, targetnya Ibu cukup lebih tinggi daripada dapat deposito. Udah itu kalau Ibu berniat lapis mau cetak uang triple 1, triple 2 ya susah, Bu. Iya. Oke, thank you, Mas. Saya di BPKP sama Jing aja nyangkut udah 4 tahun pakai diamin aja udah. BPKP kok bisa nyangkut 4 tahun, gimana caranya? Modalnya dulu kan 250 Pak Kiai. Kan turun dianya. Oh, kamu ngomong BPKP zaman Covid. Iya, Bu Kopin BPKP. Enggak, zaman Covid kan, 2022 kan? Iya, dia kan naik tinggi, habis itu kan turun Pak Kiai. Ya kan, katanya mau naik ke 1000. Nyangkut kitanya. Ya itu mah udah cerita lama lah, kalau zaman Covid terus nyangkut ya, yang nyangkut jutaan orang juga. Pada saat Covid semua saham bagus kan, semua saham lari semua. Habis itu melempem lagi kan gitu kan. Makanya. Apalagi Jing sama aja pakai nyangkut juga. Tapi gara-gara kamu ngenalin Jing, kemarin kita cuan semua loh, ngambil Jing. Kan mantep kan Pak Kiai kan? Makasih Pak info Zing-nya. Ambil Zing di 14, kejual di 18, lumayan loh. Kalau saya masih nyangkut Pak Kiai, modal 200 tapi udah averaging terus. Sekarang modal 56 sayanya. Nyesek banget ya, dari 200 turun ke 7 rupiah ya. Iya. Saya udah averaging berapa kali Pak Kiai? Sekarang modal 56 sayanya. Tuh Bu. Ya aja lah, nanti kalau kejemput Pak Kiai, sabar-sabar aja kan. Ya. Itu Bu. 4 tahun mana sabar ya Pak. Sabar itu ada kaitannya sama jumlah saldo. Kalau Pak Anto ini kan koko juragan besi ya, tokonya gede ya, nyangkut gitu ya nggak kerasa dia, cuma upil aja.
Daripada dibuang pakai sayang, ruginya banyak. Jamin aja udah. Iya. Minusnya banyak, diemin aja lah. Iya, paling di averaging aja udahlah, ya kan udah ketemu angkanya, udah tinggal nunggu waktu aja kan. BPKP nanti lari Pak, tenang aja di atas 200 lagi dia. Iya. Beli yang banyak aja. Saya udah averaging berapa kali pakai punya itu BPKP 30.000 lot saya itu. Mumpung murah beli yang banyak, jadi Bapak bisa masuk menjadi investor 5%-nya BPKP kan gitu kan. Jadi kayak locking fund gitu kan ya. Benar Pak Kiai kalau bisa. Bisa lah. Tinggal niat doang gitu kan. Oke teman-teman, mungkin begitu ya. Udah jam 3, tadi udah 2 jam lebih. Ada yang mau tanya lagi sebelum kita tutup? Jam 3 kita tutup ya. Pak Yai mau nanya, kalau misalnya kita mau beli saham targetnya 50 juta, itu enaknya kita masuknya langsung 50 juta atau dicicil Pak Yai? Udah dicicil loh, dicicil 3 kali kan aku udah bilang. 50 berarti masuk, pertama coba dulu 5 juta. Dia turun apa enggak? Kalau turun, serok lagi. Kalau misalkan saham bagus, turun, serok lagi. Kalau naik, tambahin lagi. Sampai kemudian yang ketiga sampai duitnya habis 50 juta gitu loh Pak. Jadi masuk pertama itu jangan banyak-banyak. Dites dulu, dites. Jadi kalau saya bilang HK, besok ya, hari Senin ya, misalkan saya bilang WIRG HK, itu jangan langsung dibom yang banyak. Jangan. Ya, misalkan saya bilang HK 174. Nah, Bapak masuk 5 juta dulu, 174. Begitu dia naik dari 174 ke misalkan 177 ya, dan tekanan belinya kuat, tebel, kemudian ganjalannya tidak banyak, langsung Bapak tembak lagi der 174, 178, 179, Bapak masuk lagi 15 juta, naik lagi, hajar lagi yang lebih gede lagi gitu. Kalau tekanan belinya masih kuat ya. Nah, terus habis itu 2,5% sampai 5% udah cabut. Kecuali kalau dia memang tekanan belinya kuat, kayak kemarin Toba gitu kan. Atau kayak kemarin apa ya? Koin. Gitu. Terus di TP 5%. Gimana kalau setelah di TP 5% naik lagi? Ya masuk lagi setelah lompat dari ganjalan atau resisten poinnya. Misalkan resisten poinnya 150. Nah, kalau saya kasih aba-aba masuk lagi 151, Bapak masuk lagi gitu loh, Pak. Ikutin saya, tapi juga Bapak karena Bapak sudah ikut kelas ini, Bapak juga punya pedoman, Bapak juga bisa mikir, nah saya apakah rekomendasinya bagus atau enggak, Bapak bisa berpikir sendiri, wah ini kayaknya nggak bagus nih Mas Angga nih, kayaknya lagi ngantuk ini dia. Jangan aku nggak masuk nggak berani. Nah Bapak nggak apa-apa nggak ikut saya karena Bapak sudah punya pertimbangan sendiri dari materi yang kita kasih 3 hari ini Pak. Paham ya?
Paham, Yai. Oke gitu. Sampai ketemu besok hari Senin di live trading. Ingat masuk sebelum jam 8:30 ya. Oke, Pak. Siap, Pak. Ya nanti rekamannya untuk workshop 3 hari ini ditunggu ya. Oke. Makasih. Makasih, Oke, Yai. terima kasih, Yai. banyak, Yai. Terima kasih, Ilmunya. terima kasih. Oke, thank you. Terima kasih, Yai. Terima kasih, Yai. Makasih.